Henshin. Yo, halo teman-teman semua, balik lagi saya Agan Reza di episode bahas-bahas. Jadi kita bakalan langsung aja bahas Kamen Rider Zero One episode 37 ya. Di pertarungan terakhir kemarin antara Arc Zero melawan Metal Cluster dan juga Rampage Vulcan, ya akhirnya pihaknya Aruto ini pada babak belur ya teman-teman ya. Jadi ternyata Arc ini bisa membuat senjata saat itu juga ya. Bukan ngesamen ya. Jadi mohon maaf, Anda ralat fact yang Anda bilang di bahas-bahas episode sebelumnya ya. Jadi thank you juga yang sudah mengoreksi di situ ya. Jadi sekarang ini sudah diperjelas kalau Arc itu bisa membuat senjata saat itu juga atau item ya. Dan di sini mau dia bikin Shot Tracer 10 biji saat itu juga bisa teman-teman ya. Karena sekali lagi ada data pertarungannya. Dan di sini si Izu malah pelangap-longo gitu ya, mau ditembak sama si Arc ya. Syukur dilindungin sama si Jin gini ya. Jadi di sini Izunya benar-benar diem, nggak gerak gitu ya. Sengaja aja mungkin biar dramatis ya. Tapi kadang-kadang Izu ini suka pelangap-longo kayak begini nih. Dan di akhir pertarungan ini si Jin ini berhasil mengirimkan data pertarungan Arc ke seseorang. Nah, jadi pertanyaan lagi, orang ini tuh siapa teman-teman ya? Jadi sebelumnya Anda sempat duga kalau ini orangnya adalah Yua Yaiba. Tapi kayaknya bisa jadi bukan nih ya. Karena di situasi saat ini si Yua kan lagi dirawat di rumah sakit gitu ya. Jadi ini juga sepertinya orang yang sama yang diberitahu sama si Jin pas si Arc-nya bangkit di episode 35,5. Ayo, jadi kita berspekulasi lagi kira-kira orangnya ini siapa ya teman-teman ya. Apakah karakter baru? Apakah orangnya sudah pernah ada di episode Zero One sejauh ini? Jadi kalian tebak aja di kolom komentar bawah ya. Dan dampak pertarungan ini membuat si Aruto ini menjadi takut ya. Jadi seakan-akan itu kata-katanya dan semua hal yang dia percayai tentang Hyumajir jadi bumerang buat diri sendiri ya. Jadi perlu diingat sekali lagi, Arc itu bukan makhluk luar angkasa atau alien macam evil segala macam ya, tapi suatu teknologi yang dibuat oleh manusia. Dan sekarang semua hal, terutama kecerdasan, dia udah jadi melampaui manusia ya. Jadi seperti inilah bumerang yang dimaksud ya. Jadi udah lebih pinter lah istilahnya dari manusia. Dan Naruto sebelumnya kan selalu mendoktrin orang-orang di sekitarnya agar percaya sama Hyumajir gitu kan, bla 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 gitu ya. Dan juga termasuk Hyumajir itu sendiri, biar punya mimpi dan segala macam bla bla bla. Tapi ternyata dia melihat satu sisi di mana si teknologi yang dia percayai itu berubah menjadi satu hal yang menakutkan teman-teman. Jadi kalau diterawang lebih jauh lagi ya, agak complicated ini sebenarnya si Aruto ini ya. Nggak cuman sekedar kalah gelut tadi terus pundung terus jadi takut gitu ya. Macam bocil main Free Fire gagal buyah pundung aja gitu. Enggak teman-teman ya. Kalau kita breakdown lagi ya seperti tadi, hal-hal yang Anda sebutkan tadi juga jadi nyangkut dengan perasaannya si Aruto sekarang gitu ya. Cukup complicated ya kalau mau di breakdown lagi. Nah, lanjut lagi soal si Amatsugai dengan Zayanya ya. Jadi terakhir di episode kemarin itu dia bakal menjual Red Tracer ini ke pasaran. Sudah dimulai juga ya di episode kemarin. Jadi Amatsugai ini punya satu cara yang agak kotor untuk melakukan hal ini, yaitu dengan sengaja membuat pengguna Zaya Spec ini mengamuk ya. Jadi kenapa biar Red Tracer-nya lebih laku gitu ya. Jadi orang-orang ini lebih waspada, lebih takut. Jadi tingkat penjualan atau konsumtifnya si Red Tracer ini jadi naik gitu ya. Karena orang ini dalam dalam situasi yang waspada atau berjaga-jaga ya. Dan by the way, untuk case kemarin Zaya Spec kertas juga sepertinya ada hubungannya dengan kebangkitan Arc. Karena terlihat di episode ini juga sepertinya si Arc ini seperti meretas para pengguna Zaya Spec. Soalnya dia kan ngomong gitu kan, para manusia adalah alatku, langsung pada kertas itu pengguna Zaya Spec gitu ya. Jadi perlu diingat si Arc itu musuh yang sangat kuat ya, seperti yang Anda bilang tadi, dengan kepintaran dan teknologi yang luar biasa. Jadi soal ini ya kita anggap aja dia udah punya kemampuan itu ya, yaitu kemampuan meretas tadi. Karena kan bisa dibilang ada singularity Naki juga kan di situ sebelum proses dia bangkit itu ya. Dan karena dia teknologi juga, ya dia juga di sini si Arc ini bisa bertambah pintar dan terus berevolusi. Makanya kan udah ada spoiler nanti dia masih bakalan jadi Kamen Rider Arc 1 setelah Arc Zero gitu ya. Apakah bakal ada Arc 2, Arc 3 ya? Nggak tahu ya, who knows ya. Tapi sejauh ini spoilernya kan baru sampai Arc 1 ya. Dan juga nanti Zero 2 juga bakal muncul gitu. Dan di sini sengaja merusak di si Amatsugai ini dalam tanda kutip ya teman-teman ya. Jadi sengaja merusak dalam tanda kutip produk sendiri agar produk sendiri juga banyak yang beli. Lucu ya teman-teman ya. Jadi sengaja buat produk sendiri terus juga biar produk sendiri juga bisa dibeli ya. Dan juga hal ini pastinya membuat para warga tidak aman ya. Makanya mulai ada kontradiksi antara wakil direktur Fukuzoe Jun ya dan juga si Amatsugai ini. Dan si Fukuzoe ini lama-lama sudah tidak tahan dengan sikap semena-semena si Amatsugai ini ya. Karena hal ini dia langsung menghubungi dan menjumpai Aruto untuk meminta bantuan ke Aruto yang lagi galau-galaunya.
Dan akhirnya Sesta juga kembali di sini dengan bantuan asistennya si Pak Fukuzoe ya, Pak Yamashita di sini. Si Pak Yamashita akhirnya di sini menemukan Hyumajir polosan gitu, dan juga ditambahkan sudah ada data backup yang dimiliki Aruto ya. Jadi si Aruto emang sudah punya data-data backup dari para Hyumajir semuanya. Jadi tinggal diaplikasikan ke Hyumajir polos ya, dia jadi Hyumajir yang bersangkutan. Dalam hal ini dia langsung ngebuat si Sesta ya. Dan di sini si Sesta ini bertugas untuk membantu dan mendata daftar-daftar kejahatan yang sudah dilakukan oleh si Amatsuga ya. Jadi banyak tuh daftar-daftar kejahatannya ya. Jadi hal ini dilakukan agar menjadi bukti untuk melapor ke atasannya lagi dan membuat si Amatsuga ini lengser dari jabatannya di Hidden Intelligence gitu ya. Dan sepertinya sih lengsernya bakal di Hidden Intelligence aja ya. Jadi kalau si Amatsuga ini udah lengser, dia tetap megang si Zaya gitu ya. Jadi atasan-atasan ini bisa dibilang seperti orang-orang pentingnya lah ya. Yang seperti di episode pertama yang pas rapat itu loh, yang menentukan si Aruto ini menjadi CEO dari Hidden Intelligence ya. Jadi menjadi saksi pas si Fukuzoe ini baca surat warisannya dari si Hiden Korenesuke gitu ya. Dan juga di sini si Arc ini memberi Force Riser dan Zetsume Raisuki Japanese Wolf pada Naki ya. Jadi ini apa, serigala Jepang ya. Dan Naki akan berubah menjadi Kamen Rider lah, sudah jelas ya. Dan lengkaplah sudah, akhirnya semua member Metsubo Jinrai bisa berubah menjadi Kamen Rider di sini. Dan dilanjutkan dengan Naki yang langsung memberi salam pada Amatsugai ya. Dan ini pastinya yang bikin rame banget nih dari kemarin ya. Gila, ini rame banget medsos gara-gara hal ini ya. Jadi Amatsugai ini langsung ditelanjangi menyisakan kolor doang ya, mesin Naki gitu ya. Dan kolornya sendiri aja merek Zaya ini. Dan beneran loh, ini kolornya mau dijual sama Bandai ya. Jadi di sini segala cara itu dipakai sama Bandai untuk menjual produknya ya. Bahkan di scene seperti ini gitu ya. Ini ada loh kolor Zaya gitu ya. Bangga ini Hino Eiji ya. Dan karena hal ini juga rame banget sampai di sini aktornya dan Kuroto sampai komen gitu di Twitternya ya soal hal ini ya. Karena kan di Excite juga dia pernah adegan nggak pakai baju gitu ya. Jadi hampir mirip lah adegannya seperti ini ya. Ya screenwriternya aja sama, Yuya Takahashi ya. Dan di sini Amatsugaya marah dan dia mempersiapkan pasukan Ames untuk bersiap menyerang Arc dan juga Metsubo Jinrai. Dan momen selanjutnya keren banget sih teman-teman ya, dimana semua member Metsubo Jinrai ini datang dan henshin semua gitu ya. Dalam case ini si Arc ini masih pakai tubuhnya Jin ya, dan henshin jadi Arc Zero gitu. Jadi bukan Kamen Rider Jin di sini. Dan pasukan Ames belum ngapa-ngapain udah pingsan semua karena gelombang yang diberikan oleh Arc gitu ya, langsung lemah syahwat semua di sini ya. Dan di sini Towser jelas lah ya pasti kalah teman-teman. Tapi Anne di sini mau memberi apresiasi ya, karena dia di sini bisa cukup memberikan perlawanan melawan 4 orang loh. Si Towser lawan 4 orang anggota Metsubo Jinrai ya. Jadi teman-teman, ini pandangan kalian jangan lihat Towser gagal maning lagi ya. Apalagi bisa dibilang di sini pertarungannya ya cukup apik dan intens loh ya. Dan Thousand Jacker-nya ini si Towser itu benar-benar krusial banget gitu sebagai senjata pelengkap si Towser ya. Di sini pokoknya kita wajib apresiasi lah perlawanan Towser yang apik melawan 4 anggota Metsubo Jinrai yang lain. Di sini sumpah keren banget loh. Di sini sampai Naki dan juga sampai si Ikazuchi juga sampai agak kepukul balik gitu kalau nggak dirempuk gitu ya. Jadi di sini salut lah ya si Towser ya. Jadi jangan lihat gosongnya doang gitu ya teman-teman ya. Dan di sini setelah si Towser yang gosong, akhirnya si Aruto yang tersadar karena kata-kata dari wakil direktur Fukuzoe langsung datang melawan Arc Zero walaupun masih dihantui dengan sedikit rasa takut ya. Dan di sini wakil direktur Fukuzoe Jun menurut Anne walaupun dia notabene kan nggak suka sama si Aruto, ingin melengsarkan Aruto dari posisi CEO, tapi proses dia menyadarkan Aruto kembali di sini menjadi poin plus. Dan terasa banget di sini kontribusinya di episode ini ya. Jadi nice banget lah Fukuzoe Jun ya. Jadi nggak cuma ngelawak doang bisanya gitu ya. Tapi dia di sini dia memberi peran gitu ya pada Aruto agar tersadar lagi gitu. Soalnya si Aruto kelihatan banget kayak bukan dirinya gitu teman-teman. Jadi makanya si Fukuzoe-nya heran dan coba menyadarkan kayak bukan lo aja gitu kan. Dan di sini kita disuguhkan lagi dengan pertarungan yang keren untuk kedua kalinya. Untuk kedua kalinya loh di episode ini. Di sini sumpah keren banget fight-nya teman-teman ya. Jadi di sini terjadi pertarungan antara si Metal Cluster melawan si Arc Zero ya. Jadi itu sweet aktornya si Arc Zero kan Takaiwa Seiji ya. Dan di sini emang sih Om Takaiwa Seiji emang jempolan banget teman-teman ya. Jadi ketika dia memerankan menjadi Arc Zero di sini kerasa banget gitu intimidasinya saat dia bertarung gitu ya. Ini mantep banget lah fight-nya ya antara Metal Cluster dan Arc Zero. Pastinya kalian setuju di sini. Dan juga di sini Aruto sempat memberikan perlawanan,
tapi akhirnya kalah juga ya. Dan di detik-detik terakhir hendak dihabisi sama si Arc Zero, si Aruto ini. Tapi si Arc Zero ini ternyata secara mengejutkan di sini dia memilih mundur nih. Alasannya karena apa gitu? Apakah dia ingin bermain-main dengan perasaan manusia atau biar lama aja gitu durasinya ya? Ya iyalah, kalau Aruto-nya mati ya udah beres Zero One ya dong ya. Tapi di sini ya udah Arc Zero-nya memilih mundur ketika si Aruto-nya udah nggak berdaya ya. Ya udah, segitu aja untuk episode kali ini, dan minggu depan episodenya main konteksnya itu di mana Towser bakalan team up sama Aruto lawan Arc Zero ya. Jadi di sini kayaknya sih yang lebih dikedepankan itu prosesnya di mana ada kesinambungannya si Amatsugai ini sama sebuah robot anjing bernama Towser juga yang menemani dia sejak kecil ya. Jadi di sini team up Zero One dan Towser akan terjadi, layaknya X8 dan Genmu di serial X8 ya. Jadi ini pastinya banyak yang nyamain lah, banyak yang protes segala macam ya. Karena juga screenwriter dan penulisnya sama, Yuya Takahashi. Jadi pastinya banyak sekali hal-hal yang tidak bisa dihindarkan ya, seperti screen-screen yang banyak banget kemiripannya dengan serial X8 gitu ya. Jadi di sini juga Anu mau berspekulasi, apakah hubungan baik ini, apakah benar-benar Amatsuga yang mau team up sama si Aruto gitu, karena dia udah benar-benar pure baik dan sadar. Apakah dia masih ada akal bulus lagi, atau kehendak lain seperti mengambil kekuatan Arc, jadi dia pakai Aruto juga di sini ya, biar jadi temennya dia ya. Kita tunggu aja. Pokoknya kalian juga boleh tambahkan spekulasi kalian di kolom komentar. Oke teman-teman, segitu aja untuk episode bahas-bahasnya. Terima kasih banget yang udah menyimak. Jadi kalian semoga tetap menyimak episode bahas-bahas Zero One ini, karena Anda pastinya bakalan bahas sampai tamat secara konsisten. Jadi sambil menunggu Kamen Rider Saber ya yang bakalan tayang juga. Jadi semoga juga ini cerita Zero One semakin menarik. Nanti bakalan keluar Zero Two, bakal keluar Arc One. Pokoknya kita harapkan semua cerita di sini bisa klimaks dan membekas lah untuk rider pertama di era Reiwa ini ya teman-teman ya. Dan juga kalau kalian ada komentar dan pendapat soal episode 37 ini, silakan kalian komentar di kolom komentar seperti biasa ya. Kita berdiskusi yang sehat teman-teman ya. Dan juga kalau misalkan ada kesalahan dalam pembahasan atau yang perlu ditambahkan, silakan kalian koreksi dan tambahkan juga di kolom komentar. Ya udah teman-teman, segitu aja. Ditunggu untuk episode 38 Zero One berarti ya minggu depan ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Teman-teman jangan lupa like, share dan juga subscribe, dan akhir kata bye bye guys.